Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Andalas kembali angkat kebijakan nasional di bidang kesehatan. Kali ini tertuju pada Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 yang dinilai perlu dikaji ulang oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, khususnya dalam aspek arah kebijakan dan tata kelola sistem kesehatan nasional. Pergeseran paradigma dalam pendidikan kedokteran, sebagaimana diatur dalam undang-undang, berpotensi mengorbankan kualitas pendidikan demi memenuhi kebutuhan tenaga medis secara instan, dan juga penyederhanaan jalur pendidikan dan regulasi profesi tanpa mempertimbangkan aspek mutu. Dan ini akan berdampak panjang terhadap kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. Guru Besar Universitas Andalas mendesak Kementerian Kesehatan untuk melibatkan organisasi profesi dan akademisi agar lebih aktif dalam proses evaluasi dan implementasi undang-undang. Dan ini perlu dilakukan audit kebijakan berbasis dampak jangka panjang terhadap mutu layanan kesehatan dan kompetensi tenaga medis yang dihasilkan. Sebagai institusi pendidikan tinggi tertua di luar Pulau Jawa yang memiliki reputasi nasional dalam dunia medis, polemik ini menambah deretan kritik dari berbagai kalangan terhadap Undang-Undang Kesehatan yang baru disahkan tahun lalu. Hingga kini, sejumlah organisasi profesi, akademisi, dan aktivis kesehatan masyarakat masih terus menyuarakan aspirasi untuk dievaluasi menyeluruh terhadap regulasi tersebut. Pertama 20 Mei kita ada menyampaikan, sudah sampai kepada Pak Prabowo. Tapi dalam gerakan politik kita itu nampaknya belum ada. Walaupun Pak Prabowo melalui tangan-tangannya mengatakan ini kami akan evaluasi pada Oktober. Itu kan masih naratifnya kita belum tahu. Oleh karena itu 3 hari yang lalu kami para guru besar Indonesia mengadakan pertemuan melalui Zoom. Maka kita putuskan kita memasuki langkah kedua ini. Nah, kalau tidak juga kita masuk langkah ketiga dengan juga akan mengembangkan berbagai kebijakan, yaitu melalui kegiatan politik, lobby dan seterusnya. Sampai semua persoalan ini bisa clear, karena persoalannya adalah persoalan landasan undang-undang yang sampaikan oleh Saudara Fahmi tadi sangat berbahaya ke depan bagi kelangsungan tentang fakultas kedokteran ini dan semua produk-produknya. Nah, itu yang menyebabkan kami tidak akan berhenti dalam tetap memperjuangkan ini dengan segala macam cara dan pendekatan agar pada suatu saat nanti ini bisa diterima oleh Presiden Republik Indonesia. Bahwa pembangunan kesehatan ini adalah merupakan suatu proyek besar yang harus ditangani oleh multisektor. Oleh sebab itu, semangat kita sebenarnya saya melihat ini adalah semangat kolaboratif. Dan juga tentu saja ketika dia berulang, ini adalah penguatan kembali himbauan itu. Dan ini adalah merupakan suatu refleksi terhadap suatu evaluasi yang terjadi selama ini. Tentu saja apa-apa yang sudah ini dilakukan evaluasi. Guru-guru besar adalah merupakan akademisi dan kebetulan kita juga tidak jarang adalah praktisi sebagai pelaku layanan kesehatan, dan juga mereka itu adalah peneliti. Dan kita sebagai Fakultas Kedokteran yang sudah tua, tahun ini kita berusia 70 tahun, kita adalah dalam proses menghasilkan doktor-doktor, tidak hanya dokter tapi juga S3 di bidang kebijakan kesehatan, karena dia ada kesehatan masyarakat. Kita berharap bahwa suatu kebijakan itu harus berdasar kepada bukti, jadi artinya evidence based, sehingga kita selalu berkeinginan untuk tetap berkolaborasi dan berkontribusi dalam mencari kebijakan-kebijakan kesehatan yang terbaik, sehingga kita dalam mengambil kebijakan-kebijakan kesehatan, kebijakan pendidikan tetap harus berkolaborasi. Musli Febrios, Padang TV.